Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara berada saat ini. Salam transformasi. Saudara, saat ini kita akan berbicara mengenai merancang masa depan. Berbicara masa depan adalah suatu masa di mana yang akan kita datangi nantinya, yang akan kita alami pada saat nanti. Saudara, kehidupan saudara saat ini apakah terjadi seperti ini begitu saja? Apa yang kita alami hari ini itu tidak terjadi dengan gampang. Tidak terjadi dengan mudah begini saja. Tidak terjadi seperti ini apa yang kita mau. Tetapi semua ini terjadi karena pernah mengambil keputusan-keputusan di saat-saat sebelum ini, saudara. Saudara, kita harus bisa merancang masa depan kita seperti apa. Apa yang kita inginkan. Kalau kita melihat sebuah bangunan seperti di belakang saya, bangunan yang begitu megah, yang begitu indah. Apakah bangunan ini bisa terjadi begini saja tiba-tiba langsung jadi? Tidak, saudara. Bangunan ini bisa jadi karena dia sudah dirancang terlebih dahulu, dia sudah didesain terlebih dahulu, dia dibuat gambarnya, dibuat maketnya dulu. Ketika sudah dibuat dan diatur, baru dia menggunakan para tukang untuk membangun. Dan dibangunnya, dibentuknya, dibuatnya berdasarkan daripada gambar-gambar yang sudah disetujui, yang sudah diatur, yang sudah dibuat. Saudara, begitu dengan kehidupan saudara dan kehidupan saya. Siapa yang mau di antara kita masa depan kita suram? Tidak ada. Kalau kita melihat kehidupan kita sebelumnya seperti belum lama ini, mungkin kita tidak mau belajar, kita malas-malasan untuk belajar. Mungkin, aduh malas rasanya untuk belajar. Dan kita menuai hasilnya saat ini mungkin kita tidak bekerja, tidak punya penghasilan. Ini terjadi karena kita mengambil keputusan kita tidak mau giat belajar di tahun-tahun sebelumnya. Saudara, kalau kita melihat seorang anak kecil, dia dipaksa oleh orang tuanya untuk belajar. Setiap hari belajar, dan belajar. Karena orang tuanya punya tujuan bagaimana untuk menata anak ini supaya masa depannya punya masa depan yang cerah. Punya masa depan yang bahagia. Masa depan yang penuh harapan. Bukan madesur. Masa depan suram. Saudara, kalau kita mau punya masa depan yang cerah, maka kita harus giat untuk belajar. Otomatis ketika kita zaman dulu kita bagaimana dipersiapkan oleh orang tua kita belajar, kita sekolah, bahkan kita kuliah. Itu tujuannya cuma satu, supaya kita punya masa depan yang baik. Kita bisa nantinya berusaha, kita bisa bekerja dengan baik. Saudara, banyak orang tuanya mampu untuk menyekolahkan anaknya, tetapi justru anaknya tidak mau untuk sekolah dengan giat. Justru anaknya malas-malasan, apalagi zaman sekarang ini. Banyak sekali yang semua kecanduan dengan main gadget. Dia bermain game, dia tidak memperdulikan sekolahnya, tidak memperdulikan pergaulannya. Dia berpikir, ya mengalir saja seperti air. Saudara, Tuhan tidak bisa dipermainkan. Karena apa yang ditabur oleh orang, maka itu juga yang akan dituainya. Berbicara apa yang ditabur, itu adalah berbicara bagaimana hidup kekekalan kita nanti. Tujuan kita kemana? Tujuan kita sudah jelas, saudara. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 13, Tuhan menjanjikan kepada kita langit yang baru dan bumi yang baru. Saudara, itulah tujuan akhir kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena kita akan dibawa ke tempat yang Tuhan janjikan, yaitu langit yang baru dan bumi yang baru. Tapi harus kita ingat, untuk mencapai ke langit yang baru dan bumi yang baru, itu tidak mudah. Penuh perjuangan. Kita harus berjuang, kita harus berusaha, bahkan kita harus merancangnya dari sekarang. Kalau kita mau masuk ke langit yang baru dan bumi yang baru, kita harus persiapkannya dari sekarang. Tidak bisa sekonyong-konyong, tiba-tiba kita langsung masuk begitu saja. Semua harus diatur sejak saat ini. Semua harus sudah dipersiapkan sejak saat ini. Bagaimana hidup kita? Kalau kita mau masuk ke langit yang baru dan bumi yang baru, berarti kita harus mempersiapkannya mulai saat ini. Hidup kita persiapkan sejak saat ini juga. Apa yang ingin kita lakukan, apa yang ingin kita perbuat, apa yang ingin kita lakukan, harus dipersiapkan sejak saat ini juga, saudara. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti bangunan yang terlihat di belakang saya ini, begitu indah, begitu megah, begitu bagus sekali, tapi semua sudah dirancang sebelumnya. Nah, kehidupan kita juga akan mengalami suatu kehidupan yang indah, yang mulia, di mana kita dimuliakan bersama dengan Tuhan di langit yang baru dan bumi yang baru. Tapi kita harus merancangnya sejak saat ini. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat, apa yang harus kita pikirkan, kita harus merancangnya sejak sekarang ini, saudara. Kita tidak bisa main-main, kita harus mulainya dari sekarang. Kita harus petakan dari sekarang apa yang kita perbuat. Karena supaya kita masuk ke langit yang baru dan bumi yang baru, kita harus mempersiapkan hidup kita, mempersiapkan diri kita, bahkan mempersiapkan mental kita, iman kita, supaya kita bisa masuk ke sana. Harus sudah dipersiapkan sejak saat ini, saudara. Saudara, hidup kita tidak bisa main-main. Hidup kita sangat singkat. Untuk mencapai langit yang baru dan bumi yang baru, jelas ada tracknya, ada rule-nya. Kita hidup ini harus dipersiapkan sejak saat ini. Apapun yang kita perbuat,
saudara, itu menentukan bagaimana kita nanti. Kalau bangunan ini saudara bisa bayangkan tidak pernah ada di gambar, tidak pernah ada di marketplace-nya, tidak pernah dipersiapkan, tidak mungkin terjadi seperti ini. Kalau orang mau membangun rumah, dia tidak merancangnya dan tidak memperhitungkannya dulu budgetnya, biayanya, akan dipastikan dia berhenti tengah jalan. Bangunan itu tidak akan pernah sampai selesai. Bangunan itu akan terlihat aneh. Bangunan itu tiba-tiba menjadi sesuatu hal yang unik. Kenapa? Ketika dia bangun sebuah kamar, tiba-tiba rasanya tidak pas di sini. Pintunya harus dirubah lagi. Dibuat pintunya dirubah sebelah utara, tidak cocok. Dirubah lagi sebelah barat. Lihat, tidak ada ketetapan hati. Tidak pasti di mana dia mau meletakkan pintu, dia mau meletakkan jendela, tidak pasti dia mau meletakkan kamar mandi. Semua karena tidak ada rancangannya, tidak ada desainnya. Bisa saudara bayangkan kalau kita menggunakan baju ini, baju yang kita gunakan ini tidak dirancang terlebih dahulu, tidak didesain terlebih dahulu. Tiba-tiba tukang pembuat baju langsung dia memotongnya dan langsung dijahitkan, bisa dipakai. Bisa bayangkan seperti apa jadinya? Mungkin tangannya pendek sebelah, mungkin ada yang kegedean sebelah, mungkin ada yang longgar sebelah kiri, sebelah sisi sini, dan semuanya bisa terjadi karena itu tidak dirancang terlebih dahulu. Kalau kita mau masuk ke langit yang baru dan bumi yang baru, di mana Tuhan menjanjikan di sana hanya ada kebenaran, tidak ada lagi yang namanya kejahatan, berarti kita harus bisa memulai dari sekarang, saudara. Untuk bisa merancang hidup kita supaya masuk ke sana, kita butuh satu pribadi yang bisa mendampingi kita, yang membawa kita masuk ke langit yang baru dan bumi yang baru. Saudara, siapa yang tahu jalan menuju langit yang baru dan bumi yang baru? Tidak ada yang tahu satu pun juga. Tapi kita membutuhkan seseorang, kita membutuhkan suatu pribadi, suatu sosok yang bisa membawa kita ke sana. Dan hanya satu pribadi yang bisa membawa kita ke sana, yaitu Tuhan Yesus Kristus, saudara. Kita butuh Dia. Kita harus merancangkan hidup kita dari sekarang. Karena Dia yang memimpin di sana. Kita harus bisa mendekat kepada Dia, kita harus bisa bergaul karib dengan Dia, kita menyukakan hatinya, kita menyenangkan hatinya. Karena kita sudah ditebus oleh Dia. Dan Dia menjanjikan kalau kita menurut sama Dia, kita hidup sesuai dengan apa yang Dia inginkan, apa yang Dia contohkan ketika di muka bumi ini, otomatis kita akan dibawanya ke sana. Tidak mudah, saudara, berat sekali, penuh perjuangan ketika kita berjuang untuk tidak melakukan kesalahan, kita berjuang untuk tidak melakukan dosa. Kok rasanya dosa di depan mata sudah mengintai kembali. Bisa kita lihat saat ini bagaimana iblis begitu gincar, begitu giat berusaha menjatuhkan kita dalam hal yang paling mudah, cara berpikir kita. Dia terus seret kita, dia terus bawa kita. Saudara, kita harus mempersiapkan diri kita benar-benar. Kita harus rancang, jangan sampai kita jatuh di tengah jalan, jangan sampai kita hancur di tengah jalan, tapi kita harus bisa mencapai ke langit yang baru dan bumi yang baru. Kita harus bisa melihat petanya. Peta hidup seseorang terlihat dari cara dia sekarang ini. Bagaimana kehidupan dia nanti, itu terlihat saat ini. Kalau saat ini engkau bergaul dengan perokok, maka otomatis hidupmu akan menjadi perokok nantinya. Kalau engkau bergaul dengan para pemabuk, otomatis hidupmu akan menjadi pemabuk nantinya. Karena firman Tuhan berkata, dengan siapa kita bergaul, pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan kita yang baik. Saudara, kita harus berhati-hati. Kita harus mulai merancangkan hidup kita dari sekarang. Kalau kita mau masuk langit yang baru dan bumi yang baru, berarti kita harus merancangkan hidup kita sejak saat ini. Hidup kita, rancangan-rancangan yang baik. Ada rancangan-rancangan yang Tuhan inginkan, yang Tuhan mau kita lakukan, yang Tuhan mau kita terapkan, yang Tuhan mau saudara lakukan. Saudara, mari, biarlah kita berdiskusi dengan Tuhan. Kita minta Tuhan yang menjadi pemimpin kita. Kita menjadikan Tuhan yang menjadi penolong kita, yang menuntun kita, yang membawa kita. Dimanapun kita berada melangkah, biarlah Dia yang menjadi pemimpin kita, saudara. Karena hanya Dia satu-satunya yang bisa membawa kita masuk ke langit yang baru dan bumi yang baru. Mari, mulai hari ini, rancang hidup saudara supaya kita bisa masuk ke langit yang baru dan bumi yang baru. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam transformasi.